Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahri Aditya dari kelas Agribisnis A. Di sini saya bakal menjelaskan perihal pantang larang Melayu Riau yang ada di Pangkalan Kerinci. Baik. Jadi setiap bangsa di dunia ini mempunyai adat dan tradisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap bangsa mempunyai berbagai kebudayaan dan tradisi yang berbeda. Satu di antara kebudayaan yang masih melekat di dalam kehidupan masyarakat sampai sekarang adalah pantang larang. Masyarakat Melayu dahulu meninggalkan bermacam-macam kepercayaan yang mengandung berbagai pantang larang sebagai ajaran yang halus dan nasihat yang berguna bagi anak cucunya yang belum berpengalaman dalam kehidupan mereka, sebagai suatu tradisi sosial dan budaya yang lahir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pantang larang bukan hanya larangan yang tanpa nilai, melainkan ada pesan penting yang terkandung dalam setiap pantang larang itu. Pantang larang diamalkan oleh masyarakat Melayu bertujuan untuk mendidik agar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Pantang larang juga diamalkan karena merupakan harta pusaka atau warisan dari nenek moyang, dan bertanggung jawab untuk mengamalkannya dan menurunkan tradisi tersebut kepada anak dan cucunya. Setiap pantang larang mempunyai arti tersendiri yang memberi manfaat bagi kehidupan. Orang tua Melayu dahulu selalu mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang. Nah, menurut beberapa riset yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa masih ada dan dijaga turun-temurun adat pantang larang oleh masyarakat di Pangkalan Kerinci. Beberapa contohnya antara lain: pertama, orang tidak boleh memukul seseorang dengan menggunakan sapu lidi karena dapat menyebabkan kesialan bagi orang yang dipukul. Atau kalau tidak mau sial, sapu tersebut harus diludah oleh orang yang memukul. Ungkapan pantang larang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian penyebab. Penyebabnya apa? Tidak boleh memukul seseorang menggunakan sapu lidi, karena bagian dari ungkapan ini menjadi penyebab timbulnya akibat apabila dilakukan maksudnya. Bagian kedua adalah menyebabkan kesialan bagi orang yang dipukul, merupakan akibat yang ditimbulkan apabila melakukan apa yang disebutkan di dalam bagian penyebab yang pertama tadi. Nah, selanjutnya bagian ketiga, kalau tidak mau sial, sapu tersebut harus diludah oleh orang yang memukul. Itu tuh disebut konversi, yaitu merupakan perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain atau cara yang harus dilakukan untuk menghindari akibat apabila telah melakukan apa yang disebut dalam penyebab atau bagian yang pertama tadi. Nah, yang kasus kedua yaitu orang tidak boleh bermain petak umpet di malam hari karena dapat disembunyikan hantu. Nah, struktur ungkapan pantang larang ini terdiri atas 2 bagian karena terjadi hubungan sebab akibat. Bagian tidak boleh bermain petak umpet di malam hari mengatakan penyebab, karena pada bagian ungkapan pantang larang ini apabila dilakukan akan menimbulkan akibat. Bagian dapat disembunyikan hantu ini adalah akibatnya, merupakan bagian akibat karena bagian ini perkiraan akibatnya akan muncul apabila melakukan sebabnya. Nah, singkatnya, fungsi pantang larang ini disesuaikan dengan tujuan larangan yang disampaikan seseorang kepada orang lain dalam masyarakat Melayu. Fakta yang sesuai dengan larangan dan dapat diperoleh secara tersirat dari pantang larang yang disampaikan berupa nasihat, teguran, dan lain sebagainya. Pantang larang yang memiliki nilai-nilai kehidupan bisa diterapkan di lingkungan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Sekiranya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.